Tidak semua orang lahir di bawah bintang keberuntungan yang mulus jalannya. Ada yang harus jatuh bangun, tertatih dalam ujian hidup, menelan getirnya kegagalan berkali-kali sebelum cahaya kejayaan menjemput. Salah satu yang sering disebut dalam primbon Jawa adalah weton pahing. Orang dengan weton ini dikenal keras kepala, penuh semangat, tetapi jalannya sering dipenuhi duri dan rintangan. Namun justru dari jalan terjal itulah lahir kekuatan, ketangguhan dan akhirnya kesuksesan besar. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Dalam budaya Jawa, weton tidak sekadar angka hari kelahiran, melainkan peta perjalanan hidup, nasib, rezeki, hingga jodoh seseorang. Salah satu weton yang sering dibicarakan adalah pahing, hari pasaran dalam kalender Jawa yang memiliki energi kuat, panas, dan penuh tantangan. Orang dengan kelahiran pahing seringkali digambarkan sebagai pribadi yang penuh ambisi, berani mengambil risiko, dan jarang menyerah. Namun, di balik keberanian itu, mereka juga kerap diuji dengan cobaan yang tak ringan. Jalan hidupnya ibarat menapaki bukit terjal, penuh batu, penuh liku, bahkan kadang harus jatuh ke jurang gelap sebelum menemukan cahaya keberhasilan di puncak. Banyak primbon menyebut bahwa weton pahing sering membawa watak tegas, keras, namun juga mudah tersulut emosi. Itulah sebabnya mereka butuh waktu panjang untuk menempa diri. Bila gagal mengendalikan hawa nafsu dan emosi, mereka bisa terseret ke jurang kehancuran. Tetapi bila berhasil mengolah energi besar itu menjadi keteguhan dan disiplin, tak jarang mereka melesat menjadi orang besar, disegani, bahkan dihormati banyak kalangan. Perjalanan weton pahing menuju sukses tidak sebentar. Ia melewati tahap demi tahap, masa pencarian jati diri, kejatuhan, perlawanan terhadap diri sendiri, hingga akhirnya menemukan harmoni. Dalam kisah kali ini, kita akan menyusuri jalan panjang itu dalam 7 bab perjalanan, masing-masing mengurai sisi-sisi penting yang membentuk pribadi luar biasa dari weton pahing. Ia dipercaya sebagai warisan leluhur untuk memahami karakter. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita buka tabir keistimewaan weton pahing yang penuh cobaan sebelum sukses besar. Siap? Mari lanjut. Lahir dengan takdir berat. Sejak pertama kali seorang bayi lahir ke dunia, orang Jawa percaya bahwa hari dan pasaran kelahirannya membawa tanda yang akan memengaruhi perjalanan hidupnya. Begitu pula dengan mereka yang lahir di bawah naungan weton pahing. Dalam hitungan primbon, pahing memiliki nilai neptu yang cukup tinggi, yakni 9 angka ini kerap dimaknai sebagai simbol energi besar, panas, dan keras, yang bisa membawa keberkahan luar biasa bila terkendali, namun juga bisa menyeret pada kesulitan bila tidak mampu diolah dengan bijak. Orang tua Jawa kuno kerap berbisik ketika seorang bayi lahir di weton pahing. Mereka berkata, anak iki bakal nduweni urip abot, nanging yen kuat uripe bakal mulyo. Artinya anak ini akan memiliki hidup yang berat, namun jika ia kuat dan sabar, kelak hidupnya akan mulia. Ramalan semacam ini bukan sekadar menakut-nakuti, melainkan sebuah tanda bahwa perjalanan hidupnya memang tidak akan berjalan lurus. Sejak kecil, anak kelahiran pahing sering terlihat berbeda dari teman-teman sebayanya. Mereka cenderung lebih keras kepala, sulit diatur, dan memiliki energi yang berlebih. Kadang mereka tampak tidak bisa diam, selalu ingin tahu, dan mudah tersulut bila merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini membuat orang tua kerap kewalahan menghadapi mereka. Namun di balik sikap keras itu, ada jiwa yang penuh semangat dan keberanian yang jarang dimiliki anak-anak lain. Bila dalam keluarga sederhana, anak pahing akan lebih cepat merasakan getirnya hidup. Mereka belajar menerima kekurangan sejak dini. Rasa lapar, kehilangan, bahkan keretakan dalam keluarga bisa menjadi bagian dari jalan hidupnya. Namun justru hal-hal inilah yang mengasah jiwanya menjadi lebih tangguh. Tak jarang,
Sejak usia muda mereka sudah terbiasa menghadapi cobaan yang seharusnya baru dialami orang dewasa. Energi panas weton pahing membuat mereka tumbuh dengan aura kepemimpinan. Di sekolah mereka bisa jadi anak yang menonjol, baik karena kepandaian, keberanian maupun kenakalannya. Mereka berani menentang guru bila merasa tidak adil, berani membela teman yang diperlakukan semena-mena, dan tidak takut menghadapi risiko. Sikap ini membuat mereka sering dianggap keras, bahkan pemberontak. Namun di balik itu mereka memiliki jiwa yang besar, tidak suka ditindas, dan tidak suka melihat orang lain ditindas. Sejak awal hidup weton pahing memang tidak diberi jalan mulus. Ada saja ujian yang datang silih berganti. Kadang mereka merasakan sakit yang berat, kehilangan orang terdekat, atau kegagalan yang menghantam di usia muda. Namun, justru dari semua itu terbentuklah fondasi kepribadian yang kuat. Seakan-akan takdir sedang menyiapkan mereka untuk menanggung beban yang lebih besar di masa depan. Dalam budaya Jawa ada pepatah, urip iku sawang sinawang, lan saben wong duwe dalan dewe. Hidup adalah soal bagaimana kita memandang, dan setiap orang punya jalan sendiri. Jalan orang kelahiran Pahing adalah jalan yang terjal. Mereka seakan ditakdirkan untuk lebih banyak jatuh, lebih banyak menangis, namun juga lebih banyak belajar dibandingkan orang lain. Maka ketika kelak mereka berhasil bangkit, keberhasilannya terasa jauh lebih manis dan bermakna. Lahir dengan takdir berat bukanlah sebuah kutukan. Justru ia adalah anugerah tersembunyi, karena hanya jiwa-jiwa yang ditempa dengan keraslah, yang kelak bisa menanggung keberhasilan besar. Orang Pahing membawa api di dalam dirinya, api yang bisa membakar dirinya sendiri bila tak terkendali, tetapi bisa menjadi pelita penerang bila mampu dijaga. Maka sejak langkah pertama mereka di dunia ini, weton Pahing sudah diingatkan oleh takdir. Jalanmu tidak akan mudah, tetapi bila engkau kuat, engkau akan berdiri di puncak yang tinggi. Ujian di masa muda seharusnya menjadi fase penuh keceriaan. Namun bagi banyak orang kelahiran weton Pahing, masa itu justru terasa seperti medan tempur yang berat. Mereka seolah diuji berkali-kali oleh kehidupan, seakan takdir ingin mengajarkan bahwa kesuksesan tak bisa diraih dengan jalan yang lurus dan mudah. Anak Pahing biasanya tumbuh dengan semangat besar, tetapi sayangnya semangat itu kerap berbenturan dengan kenyataan. Di bangku sekolah misalnya, mereka bisa menjadi murid yang cerdas, berani, dan penuh ide, tetapi sekaligus menjadi murid yang sering ditegur guru karena sikap keras kepala atau kebiasaan membantah. Tidak jarang, mereka mengalami konflik dengan guru atau bahkan teman, sebaya hanya karena mempertahankan pendapatnya. Sifat berani itulah yang membuat mereka sering dianggap sulit diatur, meskipun sebenarnya mereka hanya ingin memperjuangkan apa yang menurutnya benar. Banyak kisah tentang remaja Pahing yang harus menghadapi kesulitan ekonomi sejak dini. Ada yang terpaksa bekerja sambil sekolah, membantu orang tua mencari nafkah, atau bahkan putus sekolah karena keadaan tidak mendukung. Ujian semacam ini membuat jiwa mereka lebih cepat, dewasa dibandingkan anak-anak lain seusianya. Mereka belajar bertanggung jawab, belajar menghargai setiap rupiah, dan belajar bahwa hidup tidak selalu berpihak pada keinginan kita. Tak hanya soal ekonomi. Masa muda weton Pahing juga sering diliputi pergulatan batin, sifat emosional dan mudah tersulut membuat mereka kerap terjebak dalam perkelahian, pertengkaran atau perselisihan yang sebetulnya bisa dihindari. Namun dari situlah mereka belajar bahwa keberanian saja tidak cukup, bahwa ada saat di mana mengalah adalah kemenangan yang sesungguhnya. Meski seringkali pelajaran itu datang terlambat, setiap luka dan pengalaman meninggalkan bekas yang membentuk karakter kuat di kemudian hari. Di sisi lain, ujian masa muda bagi Pahing juga hadir dalam bentuk kegagalan. Banyak di antara mereka yang mencoba berbagai hal, berdagang kecil-kecilan, bekerja serabutan, atau bahkan merantau mencari peruntungan. Namun jalan itu tak jarang berakhir dengan kegagalan. Ditipu orang, dirugikan teman, atau kehilangan hasil kerja keras adalah hal yang sering mewarnai kehidupan remaja hingga awal dewasa mereka. Rasanya keberuntungan selalu menjauh, padahal usaha sudah dilakukan dengan sepenuh hati. Meski begitu, di balik semua kegagalan itu ada kekuatan besar yang tumbuh. Weton Pahing perlahan-lahan memahami bahwa hidup bukan soal sekali menang, melainkan soal seberapa sering bisa bangkit setiap kali jatuh. Jiwa mereka ditempa menjadi baja, mereka tidak mudah menyerah. Bahkan ketika sudah jatuh berkali-kali, ada keyakinan dalam hati kecil mereka bahwa suatu hari nanti, segala ujian ini akan berbuah manis. Dalam Primbon Jawa disebutkan,
Anak yang lahir pada Pahing memang sering mendapat cobaan berat di masa mudanya, tetapi itu adalah bagian dari tirakat hidup tirakat. Bukan hanya soal puasa atau tapa, melainkan proses batin yang membentuk mental kuat melalui penderitaan. Jadi setiap air mata, setiap kesakitan, dan setiap kehilangan di masa muda bukanlah hukuman, melainkan jalan panjang menuju kematangan jiwa. Maka tidak heran, banyak orang kelahiran Pahing yang di usia mudanya tampak penuh gejolak, tetapi ketika memasuki usia matang, mereka menjelma menjadi pribadi yang kokoh, bijaksana, dan sulit ditumbangkan. Apa yang tidak dialami orang lain sudah mereka lalui sejak belia. Apa yang tidak sanggup ditanggung orang biasa, sudah mereka pikul sejak muda. Ujian di masa muda bagi weton Pahing memang seperti badai yang tak henti-hentinya. Namun justru badai itu yang mengajarkan mereka cara bertahan, cara berlayar di lautan kehidupan yang penuh gelombang. Dan di balik semua kepedihan itu, tersimpan janji takdir bahwa jiwa yang kuat pasti akan menemukan jalannya menuju cahaya. Pertarungan dengan emosi, bagi mereka yang lahir pada weton Pahing, musuh terbesar dalam hidup seringkali bukan orang lain, bukan pula keadaan melainkan dirinya sendiri. Tepatnya emosi yang membara dalam hati. Sejak muda, mereka dikenal sebagai pribadi yang keras kepala, berani dan pantang menyerah, tetapi bersama dengan keberanian itu, tersimpan pula sifat cepat tersulut, mudah marah, dan sulit menahan ego. Pertarungan melawan emosi inilah yang menjadi salah satu jalan terjal paling berat yang harus dilalui weton Pahing. Primbon Jawa menyebutkan bahwa Pahing adalah pasaran dengan energi panas, seakan api yang terus menyala. Api ini bisa menjadi penerang, bisa pula menjadi kobaran yang membakar habis. Bila diarahkan pada kebaikan, energi emosional ini akan menjadikan seseorang penuh semangat, pekerja keras dan tidak takut menghadapi tantangan. Namun bila dibiarkan liar, ia berubah menjadi bara amarah yang menjerumuskan pada pertengkaran, konflik bahkan kehancuran. Di masa mudanya, orang Pahing sering mendapati dirinya berada dalam situasi sulit hanya karena tak bisa mengendalikan emosi. Ada yang kehilangan teman baik karena pertengkaran sepele. Ada pula yang kehilangan pekerjaan karena tak mampu menahan kata-kata kasar saat merasa tersudut. Bahkan ada yang hampir kehilangan keluarga hanya karena tak bisa meredam amarah yang meledak begitu saja. Semua itu membuat perjalanan hidup mereka semakin berat. Pertarungan dengan emosi bukan hanya soal menahan amarah, tetapi juga soal mengendalikan ego. Orang Pahing memiliki keinginan besar untuk diakui, dihargai, dan dianggap benar. Mereka tidak suka diremehkan, tidak suka diatur, dan sulit menerima kekalahan. Sifat ini memang bisa membuat mereka tampil sebagai pemimpin yang kuat, tetapi di sisi lain, bisa pula menjebak mereka dalam kesombongan. Bila ego ini tidak terkendali, mereka akan kesulitan bekerja sama dengan orang lain, sulit menerima nasihat, dan akhirnya terjebak dalam kesendirian. Namun seiring bertambahnya usia dan pengalaman, orang Pahing mulai menyadari bahwa mengalah bukan berarti kalah, dan menahan diri bukan berarti lemah. Proses ini memang tidak mudah. Ada yang harus jatuh berkali-kali, kehilangan banyak hal, bahkan merasakan penderitaan mendalam, sebelum akhirnya bisa menguasai dirinya sendiri. Pertarungan ini ibarat menaklukkan naga dalam hati. Hanya mereka yang kuat dan sabar, yang mampu menundukkannya. Bagi sebagian Pahing, jalan spiritual seringkali menjadi pintu penyelamat. Mereka menemukan ketenangan melalui doa, tirakat atau laku batin tertentu. Dengan cara itu, energi panas yang dulu liar mulai bisa diarahkan menjadi kekuatan positif. Amarah yang dulu mudah meledak, perlahan berubah menjadi semangat untuk bekerja lebih giat. Ego yang dulu keras perlahan luluh menjadi kebijaksanaan. Pertarungan melawan emosi ini bisa berlangsung sepanjang hidup. Tidak ada kata selesai. Karena emosi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Namun perbedaan besar terletak pada bagaimana seseorang mengendalikannya. Bagi Pahing yang berhasil, hidupnya akan jauh lebih terang, penuh keberkahan, dan jalannya menuju sukses akan terbuka lebar. Sebaliknya bagi mereka yang gagal menguasai diri, jalan hidupnya akan terus dipenuhi konflik, keretakan, dan kesulitan. Sejatinya, orang Pahing memang ditakdirkan untuk menghadapi perang batin ini. Dan justru perang inilah yang membentuk mereka menjadi pribadi luar biasa. Karena siapapun yang bisa menaklukkan dirinya sendiri, ia akan mampu menaklukkan dunia. Jatuh bangun dalam rezeki. Hidup orang kelahiran weton Pahing seringkali seperti roda yang berputar cepat. Ademas sendiaman di sekembirana diada, menikmati kelimpahan rezeki, tetapi tak jarang roda itu tiba-tiba berputar ke bawah, menjatuhkan mereka pada jurang kesulitan yang dalam. Rezeki bagi Pahing ibarat gelombang besar, datang deras dan melimpah.
lalu menghilang begitu saja, meninggalkan pasir kering yang harus mereka tapaki dengan penuh kesabaran. Primbon Jawa menyebutkan bahwa Pahing adalah weton dengan watak ambisius dan penuh energi usaha. Mereka bukan tipe orang yang suka berdiam diri. Jiwa mereka selalu gelisah bila tidak melakukan sesuatu. Karena itulah orang Pahing biasanya pintar mencari peluang. Sejak muda mereka sudah berani berdagang kecil-kecilan, mencoba usaha baru, atau merantau jauh demi mencari rezeki. Namun karena sifatnya yang tergesa-gesa dan penuh emosi, usaha itu seringkali berakhir dengan kegagalan. Tidak jarang, orang Pahing pernah merasakan manisnya uang yang melimpah dalam waktu singkat. Usahanya maju, dagangannya laris atau pekerjaannya mendatangkan gaji besar. Namun karena terlalu percaya diri, boros atau salah langkah, uang itu pun lenyap secepat datangnya. Mereka kerap belajar dengan cara pahit, ditipu teman, dibohongi rekan kerja, atau rugi besar karena salah perhitungan. Semua itu membuat perjalanan mencari rezeki terasa jatuh bangun tanpa henti. Meski begitu, orang Pahing jarang benar-benar menyerah. Sifat pantang mundur yang melekat pada dirinya membuat mereka selalu bangkit lagi. Seberapapun kerasnya jatuh, mereka seperti api yang tak bisa padam. Bahkan ketika hanya tersisa bara kecil, api itu akan menyala lagi ketika ada angin kesempatan yang datang. Itulah keistimewaan weton Pahing. Kegagalan tak pernah membuat mereka berhenti mencoba. Bagi sebagian orang, jatuh bangun dalam rezeki mungkin melelahkan, bahkan bisa membuat putus asa. Namun bagi Pahing semua itu menjadi guru kehidupan. Dari kegagalan mereka belajar berhati-hati. Dari kehilangan mereka belajar menghargai. Dari penipuan mereka belajar menilai karakter orang. Dari kebangkrutan mereka belajar arti kesabaran. Maka meski perjalanan terasa panjang, pelajaran yang mereka dapat justru membuat mereka matang dalam mengelola rezeki. Ada pepatah Jawa, Jerbasuki mawa bea, yang artinya segala keberhasilan pasti ada biayanya. Bagi Pahing, biaya itu sering berupa air mata, keringat, dan luka. Namun di balik semua penderitaan itu, takdir sesungguhnya sedang menyiapkan mereka untuk menanggung keberkahan besar. Sebab orang yang pernah kenyang merasakan lapar akan lebih bisa menghargai nikmat kenyang. Begitu pula orang Pahing. Setelah berkali-kali jatuh bangun, mereka akan lebih bijak ketika kelak benar-benar dipercaya untuk memegang rezeki besar. Banyak orang Pahing yang akhirnya menemukan jalan rezekinya di usia matang. Setelah mengalami berbagai kegagalan, mereka mulai lebih sabar, lebih teliti, dan lebih mampu mengendalikan ambisinya. Pada titik ini, keberuntungan seolah mulai berpihak. Pintu rezeki yang dulu selalu tertutup perlahan terbuka. Peluang yang dulu sering hilang, kini datang dengan sendirinya. Semua itu bukan karena tiba-tiba mereka lebih beruntung, melainkan karena jiwa mereka sudah siap menerima amanah besar itu. Rezeki bagi weton Pahing memang tidak datang dengan mudah, namun justru karena itu rezeki yang akhirnya mereka genggam terasa lebih kokoh. Mereka tidak lagi menghamburkan, tidak lagi ceroboh, dan tidak lagi tergesa-gesa. Mereka tahu betul bahwa harta bisa hilang sewaktu-waktu. Jatuh bangun dalam rezeki bagi Pahing bukanlah kutukan, melainkan proses panjang untuk menyiapkan mereka menjadi pribadi yang benar-benar kuat. Persinggungan dengan spiritual. Dalam perjalanan hidupnya, orang kelahiran weton Pahing tidak hanya diuji oleh hal-hal yang tampak secara lahiriah, seperti kesulitan ekonomi, kegagalan usaha, atau pertarungan emosi, tetapi juga oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, panggilan spiritual. Seolah-olah ada tarikan gaib yang menghubungkan mereka dengan dimensi batin, memaksa mereka untuk mencari makna hidup yang lebih tinggi. Dari sekadar harta dan kedudukan, Primbon Jawa menyebut bahwa energi Pahing sangat kuat dan panas, sehingga mudah menarik perhatian kekuatan-kekuatan halus. Tidak jarang, sejak muda orang Pahing mengalami pengalaman aneh, bermimpi didatangi sosok misterius, merasakan firasat yang kuat, atau bahkan mengalami kejadian-kejadian ganjil yang sulit dijelaskan logika. Hal-hal semacam ini membuat banyak orang Pahing akhirnya mencari jawaban melalui jalan spiritual. Ada yang menempuhnya dengan laku tirakat, berpuasa, bertapa, atau bersemedi di tempat-tempat sunyi. Ada pula yang lebih memilih jalan religius, mendekatkan diri melalui doa, zikir, atau pengabdian pada Tuhan. Apapun jalannya, inti dari semua itu adalah pencarian ketenangan jiwa. Sebab setelah mengalami jatuh bangun hidup, orang Pahing mulai menyadari bahwa harta dan kedudukan tidak pernah benar-benar memberi kebahagiaan. Yang mereka butuhkan adalah keseimbangan batin. Persinggungan dengan dunia spiritual ini sering menjadi titik balik besar dalam hidup Pahing. Mereka yang dulu emosional, keras kepala, dan ambisius,
perlahan berubah menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijak, dan lebih mampu mengendalikan diri. Energi panas yang dulu liar kini dialihkan menjadi cahaya, penerang bagi diri sendiri dan orang lain. Dari sinilah lahir seorang Pahing yang benar-benar matang. Namun jalan spiritual tidak selalu mulus. Banyak pula orang Pahing yang terseret ke arah sebaliknya, terlalu terobsesi pada kekuatan gaib, tergoda untuk menggunakan ilmu hitam, atau terjebak pada kesombongan batin. Mereka merasa lebih hebat karena memiliki kemampuan khusus, padahal sesungguhnya itu hanya jalan menuju kehancuran. Maka persinggungan dengan spiritual bagi Pahing adalah ujian ganda. Apakah mereka akan menjadikannya jalan pencerahan, atau justru jalan kebinasaan? Bagi yang memilih jalan terang, spiritualitas menjadi bekal luar biasa. Mereka belajar arti kesabaran, keikhlasan, dan syukur. Mereka mengerti bahwa semua kesulitan hidup hanyalah bagian dari ujian menuju derajat yang lebih tinggi. Hati mereka lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih mantap. Tidak heran bila banyak orang Pahing yang kemudian menjadi sosok panutan, pemimpin yang bijak, guru yang dihormati, atau tokoh yang disegani. Dalam tradisi Jawa ada ungkapan, "Sapasing bisa nyawiji karo Gusti, uripe pakar mulia." Siapa yang mampu menyatu dengan Tuhan, hidupnya akan mulia. Bagi orang Pahing, persinggungan dengan spiritual adalah jalan untuk mencapai kemuliaan itu. Semua penderitaan, semua jatuh bangun, ternyata hanyalah pintu menuju perjumpaan dengan Sang Pencipta. Pada akhirnya jalan spiritual menjadikan orang Pahing lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tidak lagi hanya bergantung pada tenaga dan akalnya sendiri, tetapi juga pada keyakinan batin. Mereka sadar bahwa rezeki, jodoh, dan nasib bukan semata-mata hasil usaha, melainkan juga takdir yang sudah digariskan. Dengan kesadaran ini, mereka bisa menjalani hidup dengan lebih ikhlas, dan justru itulah yang membuka pintu kesuksesan besar di masa depan. Titik balik kesuksesan. Setelah melalui jalan panjang penuh rintangan, jatuh bangun dalam rezeki, hingga pertarungan batin melawan emosi, tibalah saatnya orang kelahiran Weton Pahing menemukan momen yang disebut sebagai titik balik kesuksesan. Momen ini tidak datang begitu saja, melainkan lahir dari akumulasi pengalaman pahit, kegagalan, serta laku spiritual yang mereka jalani. Ibarat logam yang ditempa berulang kali, jiwa Pahing akhirnya menjadi baja yang siap menanggung beban besar keberhasilan. Titik balik ini biasanya hadir pada usia matang. Banyak yang mengalami perubahan besar setelah melewati usia 30-an atau 40-an tahun, meski tidak sedikit pula yang lebih cepat menemukannya. Yang jelas, pola hidup mereka berubah. Dari yang dulu gegabah menjadi lebih berhati-hati, dari yang dulu emosional menjadi lebih bijak, dari yang dulu hanya mengejar harta kini lebih mementingkan keseimbangan. Perubahan inilah yang membuka jalan rezeki yang lebih stabil dan luas. Bila dulu usaha sering gagal karena salah langkah, kini mereka lebih cermat membaca situasi. Bila dulu mereka mudah ditipu karena terlalu percaya, kini mereka lebih teliti memilih teman. Bila dulu uang habis karena boros, kini mereka lebih pandai mengelola. Semua kebiasaan baru itu terbentuk karena pengalaman panjang yang penuh luka. Dan justru luka itulah yang menjadi guru terbaik. Titik balik kesuksesan bagi orang Pahing seringkali ditandai dengan datangnya peluang besar. Bisa berupa usaha yang berkembang pesat, jabatan yang didapat setelah lama berjuang, atau jaringan pertemanan yang membawa mereka ke level baru. Namun yang membuat peluang ini berbeda adalah kesiapan batin. Bila sebelumnya peluang selalu hilang begitu saja karena mereka belum siap, kini peluang itu bisa mereka genggam erat. Selain urusan materi, kesuksesan orang Pahing juga tercermin dalam kehidupan sosial. Mereka yang dulunya keras kepala dan sulit diterima, kini justru dihormati karena ketegasan dan wibawanya. Mereka yang dulu penuh konflik kini sering menjadi penengah dan pemberi nasihat. Hal ini karena jiwa mereka sudah ditempa oleh banyak pengalaman, sehingga ucapan dan tindakannya membawa bobot yang disegani orang lain. Tidak jarang, titik balik ini juga terjadi bersamaan dengan semakin kuatnya sisi spiritual mereka. Doa dan tirakat yang dilakukan di masa sulit mulai membuahkan hasil. Hati mereka lebih dekat kepada Tuhan. Langkahnya terasa ringan, dan jalan hidup seolah dipandu oleh kekuatan tak kasat mata. Inilah yang membuat kesuksesan Pahing bukan hanya soal harta, melainkan juga soal ketenangan jiwa dan kehormatan. Namun yang paling istimewa dari titik balik ini adalah kesadaran baru, bahwa semua penderitaan yang pernah dialami ternyata bukan hukuman, melainkan jalan menuju kematangan. Tanpa kegagalan, mereka tidak akan belajar. Tanpa kejatuhan, mereka tidak akan bangkit. Tanpa kesakitan, mereka tidak akan mengerti arti kesabaran.
Kesadaran ini membuat orang Pahing mampu memandang masa lalunya dengan penuh syukur. Maka ketika titik balik kesuksesan datang, orang Pahing tidak lagi sekadar mengejar kejayaan duniawi. Mereka lebih memilih membangun pondasi yang kokoh, keluarga yang harmonis, usaha yang bermanfaat, atau karya yang memberi kebaikan bagi banyak orang. Inilah kesuksesan sejati yang lahir bukan hanya dari kecerdikan, tetapi juga dari kedewasaan jiwa. Sejak saat itu, jalan hidup mereka tidak lagi terasa seberat dulu. Memang, tantangan tetap ada, tetapi mereka kini sudah lebih siap menghadapinya. Mereka sudah tahu bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Di setiap kegelapan pasti berakhir dengan cahaya. Titik balik ini adalah bukti bahwa perjalanan panjang penuh luka akhirnya terbayar dengan keberhasilan yang indah. Cahaya setelah jalan terjal. Perjalanan hidup orang kelahiran Weton Pahing bukanlah kisah yang mudah. Sejak awal mereka sudah ditakdirkan berjalan di atas jalan terjal, penuh duri dan bebatuan. Dari kecil mereka ditempa dengan sifat keras, penuh energi, dan seringkali harus berhadapan dengan kesulitan yang tidak ringan. Masa mudanya dipenuhi ujian, kesulitan ekonomi, kegagalan, konflik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Di tengah perjalanan, mereka pun dipaksa berhadapan dengan musuh terbesar, emosinya sendiri, yang bila tak terkendali bisa menghancurkan segalanya. Namun, justru melalui jalan yang berat itulah jiwa mereka ditempa. Mereka jatuh berkali-kali, bangkit berkali-kali, bahkan terkadang harus mulai dari nol setelah kehilangan segalanya. Ujian dalam rezeki membuat mereka belajar arti perjuangan dan kesabaran. Pertarungan batin dengan emosi mengajarkan mereka bahwa kemenangan terbesar bukan melawan orang lain, melainkan menguasai diri sendiri. Dan persinggungan dengan spiritual membuka mata mereka bahwa hidup bukan hanya tentang dunia, melainkan juga tentang jiwa. Akhirnya, semua cobaan itu berbuah manis. Titik balik kesuksesan hadir sebagai hadiah dari keteguhan dan kesabaran. Mereka yang dahulu sering dipandang keras kepala kini dihormati karena ketegasan dan wibawanya. Mereka yang dahulu terpuruk dalam kegagalan kini berdiri gagah dengan keberhasilan yang diperoleh dari kerja keras. Dan mereka yang dahulu bergulat dengan emosi kini tampil sebagai pribadi yang lebih bijaksana, mampu menuntun orang lain dengan pengalaman hidupnya. Kesuksesan Pahing bukanlah kesuksesan instan, yang lahir dari luka, air mata, keringat, dan doa panjang. Itulah sebabnya, ketika mereka akhirnya sampai di puncak, keberhasilan itu terasa lebih kokoh. Mereka tidak mudah lengah, tidak mudah sombong, karena mereka tahu betul bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Kesadaran ini menjadikan mereka lebih rendah hati dan lebih mampu menghargai setiap nikmat yang datang. Dalam pandangan Jawa, hidup adalah perjalanan panjang menuju kesempurnaan batin. Jalan terjal yang dilalui Weton Pahing sesungguhnya bukan hukuman, melainkan cara semesta menempa mereka agar layak mencapai derajat tinggi. Sebab hanya jiwa yang kuatlah yang mampu menanggung beban besar, dan Pahing telah membuktikan bahwa di balik kegelapan selalu ada cahaya, dan di balik penderitaan selalu ada keberkahan. Maka bagi siapapun yang lahir di Weton Pahing, jangan pernah merasa rendah diri atau putus asa. Jalan hidup memang berat, tetapi di dalam berat itu tersimpan kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Setiap kegagalan hanyalah batu loncatan, setiap luka hanyalah guratan yang memperindah perjalanan, dan setiap ujian hanyalah tanda bahwa semesta sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Pada akhirnya kisah Weton Pahing adalah kisah tentang keteguhan, kesabaran dan kemenangan atas diri sendiri. Dan ketika semua itu berhasil dilalui, kesuksesan bukan hanya soal harta dan kedudukan, melainkan juga tentang kebijaksanaan, ketenangan jiwa dan kehormatan yang abadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.